Halo sahabat berproses, selamat sore. Di tengah pandemi ini, di mana interaksi sosial menjadi sangat dibatasi, membuat manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial menjadi rentan terhadap rasa kesepian. Nah, seringkali rasa kesepian ini tidak kita sadari, dan yang kita rasakan adalah perasaan sedih dan tidak nyaman, dan mematahkan semangat dan juga menurunkan produktivitas kita. Bahkan perasaan ini nggak mengenal usia, gender, relasi, bahkan status, baik dari yang tua maupun yang muda, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di tengah bulan yang penuh kasih sayang ini, di mana pasangan yang biasanya dapat bertemu dan merayakan hari Valentine bersama, tidak sedikit yang harus menunda pertemuan mereka. Terlebih bagi mereka yang jauh dari sanak saudara dan terperangkap oleh social distancing. Lalu kira-kira kenapa ya perasaan kesepian ini muncul? Sering tiba-tiba datang dan pergi menghampiri begitu saja. Nah, lalu kira-kira apa juga penyebab, dampak, dan gimana cara mengatasi kesepian ini? Oleh karena itu, 1 jam ke depan nanti kita bakal ngobrolin tentang loneliness bersama dengan Kak Aulia Ulil, MPSI Psikolog. Sebentar, Kak Ulil sudah hadir. Akan saya invite. Um, invite. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengetikkan di kolom chat dan juga question box. Halo, selamat sore Kak Ulil. Halo, selamat sore. Panggilnya siapa nih? Oh Olga. iya, aku belum perkenalkan diri. Aku Olga, Kak, tim dari Ruang Berproses. Nah, Kak Ulil mungkin bisa Oke, perkenalkan diri dulu sedikit gitu, mengenai kesibukannya oke, saat ini apa. oke. Suara aku udah jelas ya, masuk ya? Iya, jelas Kak. Oke, oke. Ya, selamat sore teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan live atau IG live pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulil, bisa dipanggil Ulil, gitu ya. Em, Kebetulan saya berprofesi sebagai psikolog gitu. Sekarang kesibukannya tentu ya menjalankan aktivitas sebagai psikolog ya, ya konseling gitu ya. Kemudian tapi karena pandemi mungkin konselingnya sekarang sedikit berubah gitu. Mungkin dengan media gitu ya, online gitu karena ya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sekarang sedang kita alami bersama-sama gitu. Ya, berarti online ya Kak, konsultasinya ya sekarang. Iya, iya kebanyakan online. Kemarin sempet sih kayak mencoba untuk menerima yang datang gitu ya. Tapi terus kembali lagi untuk PSBB dan akhirnya ya baiklah gitu ya harus bisa menyesuaikan juga akhirnya Karena online udah juga. lumayan lumayan lama juga ya Kak, udah hampir 1 tahun nih pandeminya. Betul, betul, betul. Udah lama. Oke Kak, mungkin bisa kita langsung mulai aja ya. Tadi sih udah aku Mm-mm. jelasin di awal gitu. Nah, sebenarnya loneliness Mm-mm. itu apa sih Kak? Oke, sore ini kita ngomongin loneliness ya. Mungkin kalau tadi sempat disinggung terkait dengan apa namanya pandemi dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Mungkin itu juga ada kaitannya dengan itu gitu. Karena kita mungkin akan punya keterbatasan untuk keluar gitu. Kalau yang biasanya kita bisa ketemu sama teman-teman, bisa hangout bareng sama teman-teman, ini enggak. Atau mungkin yang bisa ketemu sama pasangan, kali ini juga mungkin sedikit dikurangi gitu ya untuk bisa bertemu dengan pasangan gitu. Nah, kalau kita singgung-singgung dengan tema atau apa ya materi yang akan kita bawakan sore hari ini gitu yang kita obrolkan loneliness kalau dari katanya kan sebenarnya artinya tuh kesepian gitu ya kesepian. Hmm, jadi ini tuh sebetulnya kan respon emosi yang muncul gitu ya dalam diri seseorang ketika ekspektasinya dengan realitanya tuh nggak sesuai gitu, terutama terkait dengan hubungan sosial gitu. Jadi dia punya ekspektasi mungkin dia dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memahami dia, keinginannya tuh itu atau mungkin dia didengarkan, atau mungkin dia pengennya tuh dihargai di lingkungan. Tapi
ternyata dia merasa tidak mendapatkan itu gitu. Jadi kalau ngomongin kesepian ini sebetulnya kan kadang ada orang yang gini, kita tuh di satu tempat banyak sekali orang gitu ya secara kuantitas gitu, tapi kok kita kayak ngerasa sendiri ya, kayak ngerasa hampa, kayak ngerasa kosong gitu. Kenapa kok bisa gitu? Karena ternyata kita nggak terkoneksi dengan lingkungan kita. Jadi kita hanya hadir secara fisik aja, tapi nggak ada nih kita apa ya ada kalau kita ngomongin bahasa awamnya tuh nggak ada kliknya gitu. Nggak Jadi satu frekuensi kayak gitu ya Kak? betul nggak satu frekuensi gitu, kayak ngomong apa kayaknya nggak nyambung deh ngomongnya, kok dia nggak paham sih apa yang aku maksud misalnya gitu. Oke, nah terus kalau dari ilmu psikologi sendiri nih Mbak, menjelaskan mengenai kesepian atau loneliness itu sendiri tuh seperti apa Mbak? Hampir sama ya yang tadi juga saya sebutkan gitu. Kalau kita ngomongin sebenarnya kan secara sosial gitu, makhluk hidup gitu ya, kebutuhannya itu kan ya salah satunya adalah berinteraksi dengan orang lain. Kita kan butuh gitu. Kita kan butuh orang lain, entah itu sebagai teman, sebagai pasangan, sebagai apa sahabat misalnya gitu ya. Ketika itu tidak didapatkan, nggak ada connected-nya dengan lingkungan, merasa tidak dipahami oleh lingkungan, misalnya gitu, ya akan terjadilah respon emosi yang dinamakan dengan kekecewaan gitu ya. Nah, kekecewaan ini yang kok nggak sesuai ya dengan yang saya harapkan ya. Padahal kan kebutuhan kita sebagai manusia dan secara natural alam itu kan makhluk, namanya aja udah makhluk sosial gitu ya. Jadi ya mau tidak mau butuh untuk berinteraksi dengan orang lain, membutuhkan bantuan untuk kepada orang lain gitu. Kalau tadi sempat disinggung ini Mbak, apa kita kadang tuh ngerasa nggak terkoneksi ya dengan lingkungan. Nah itu apa sih Mbak yang menyebabkan gitu? Apakah cuma perasaan kita sendiri yang kayaknya kok nggak bisa nyambung ya sama orang lain gitu, atau gimana Mbak? Oke, biasanya tuh gini, kalau kayak gitu tuh ada momen di mana mungkin ya ada beberapa hal penyebabnya sebetulnya. Salah satunya adalah ketika kita menjadi orang yang minoritas di situ, gitu misalnya. Jadi kita kayak gimana? Kita belum tahu budaya orang yang sudah ada di situ sebelumnya tuh gimana. Jadi kita masih menyesuaikan sebetulnya dengan lingkungan itu. Tapi kan akhirnya kita merasa bahwa kok aku nggak nyambung ya ngomongnya, kok aku nggak klik ya dengan lingkungan yang ada di situ gitu. Salah satunya itu. Atau mungkin yang kedua misalnya apa namanya, contoh gampangnya misalnya kita dipindah pekerjaan. Yang sebelumnya kita kerjanya di misalnya kantor A yang lokasinya di Jakarta misalnya. Terus kita dipindah pekerjaannya ke kantor B yang lokasinya jauh dari rumah, dari keluarga, dari orang-orang yang sebelumnya mungkin sudah kita kenal gitu. Otomatis kan kita akan mencoba membuka lagi untuk kenal dengan orang baru. Nah, kadang proses di mana kita menyesuaikan untuk membuka diri, interaksi dengan orang lain, dengan orang baru, itu kadang-kadang ada beberapa orang yang mengalami yang tadi namanya itu tadi loneliness gitu. Itu sih beberapa hal yang apa ya kadang terjadi gitu di kehidupan kita, dan mungkin apa ya banyak juga orang yang mengalami ini gitu ketika dipindah pekerjaan, atau mungkin karena kehilangan juga bisa jadi gitu, kehilangan orang-orang yang kemarin itu ada terus nih buat kita gitu, tapi sekarang nggak ada gitu. Yang kemarin-kemarin aku bisa curhat, aku bisa cerita panjang lebar gitu dengan orang ini, sekarang orang ini nggak ada gitu. Jadi itu juga bisa menjadi beberapa penyebab gitu seseorang mengalami loneliness. Terus kalau misalnya kita yang apa ya bisa dibilang ketergantungan gitu ya Mbak sama orang, nah itu bisa juga nggak sih Mbak bikin kita jadi rasa kesepian gitu, apalagi kan pandemi ini otomatis kita kayak langsung di-cut gitu kan, kayak kondisinya nggak memungkinkan kita buat yang tadinya mungkin bisa hangout sama teman-teman, nongkrong sama teman-teman, terus tiba-tiba langsung kayak di rumah gitu, langsung kayak bingung aja gitu ya Mbak. Betul.
Betul, betul. Itu juga bisa jadi. Makanya tadi saya sebutkan kita terbiasa dengan orang A. Setelah orang itu nggak ada, gitu ya, katakanlah, entah dalam kondisi misalnya meninggal atau memang sekarang kondisi lagi pandemi, kita tidak diperbolehkan untuk sering bertemu dengan orang, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab juga gitu. Apalagi kalau kalau apa namanya pandemi kayak gini kan bukan hanya nggak bertemu sama orang ya, kita di rumah terus gitu. Maksudnya kita kegiatannya biasanya tuh bisa banyak gitu. Jadi kalau orang terbiasa dengan kegiatan dari pagi sampai sore tuh di luar rumah, banyak gitu kegiatannya ini itu gitu kan. Kan dia sering ketemu orang, sering interaksi sama orang, terus nggak ada waktu kosong, kesannya seperti itu. Tapi setelah pandemi merajalela gitu ya, merajalela pandemi datang gitu, itu kan kayak kita langsung semuanya gitu, semua berubah. Nah, itu juga bisa menjadi yang tadi yang Olga bilang gitu, jadi penyebab juga munculnya perasaan kesepian ini gitu. Terus Mbak, kalau misalnya masih terkait penyebab gitu Mbak, ada nggak sih penyebabnya itu mungkin bisa terkait dari kepribadian tertentu, misalnya introvert lebih lebih diuntungkan karena mungkin sudah terbiasa sendiri, atau mungkin yang ekstrovert gitu kan sering ketemu orang, nah ini yang bikin intensitas atau tingkat perasaan kesepiannya ini menjadi lebih tinggi gitu Mbak. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ketika misalnya gini, introvert extrovert itu kan masalah energi ya sebenarnya. Kita kalau disebutnya extrovert misalnya gitu, ketika kita ketemu orang banyak, kita bisa mendapatkan energi yang lebih, merasanya tuh kayak semangat banget gitu kan ketika ketemu sama orang misalnya gitu ya. Sementara orang-orang yang introvert mungkin dia asik aja gitu, dia asik dengan apa yang dia lakukan sendiri misalnya gitu. Dia nggak butuh untuk punya energi yang besar dan harus ketemu sama orang gitu. Di saat yang seperti ini sebenarnya kan pertemuan itu bukan hanya sekedar fisik ya gitu, tapi juga rasa gitu, secara psikologis gitu. Sebenarnya kan bisa disiasati dengan media gitu. Kita kan ngobrol itu kan ya memang kalau ada orang yang bilang nggak puas mbak kalau ngobrolnya lewat media gitu ya, cuman bisa lihat mukanya aja misalnya gitu. Tapi kan yang dirasakan tuh sebenarnya bukan hanya sekedar kita ketemu secara fisik, tapi juga kualitasnya. Kualitas obrolannya, sedalam apa nih kita mendengarkan teman kita yang lagi curhat, dan lain sebagainya gitu. Kayak gini lah, kalau kita lagi sharing nih di IG Live kayak gini, ada orang yang mungkin ngeliat nih, tapi dia nggak merasa connect nih dengan apa yang kita omongin, ya dia akan keluar gitu. Dia akan keluar, ya udah gitu, sekelebat aja. Tapi kalau misalnya dia merasa, wah ini aku banget nih, temanya nih aku banget misalnya gitu ya, atau wah ini yang pengen aku tahu banget nih tentang kesepian ini, ya dia akan mendengarkan ini 1 jam sampai selesai gitu. Iya ya, Tuh berarti kan? benar-benar yang menentukan itu kayak tadi yang masih sefrekuensi itu ya Mbak, berarti kayak seberapa dalam obrolannya juga itu bisa mempengaruhi juga gitu ya Mbak. Iya, Oke. betul. Nah terus kalau misalnya nih Mbak, kita lagi di kondisi yang seperti itu ya, kita merasa sangat kesepian gitu kan, padahal introvert gitu kan, kayaknya introvert nih tapi kok tetap merasa hampa gitu ya, kayak masih ada yang kurang gitu, masih masih apa ya, merasa sepi gitu. Nah itu kita harus melakukan apa nih Mbak biasanya? Oke. Oke, introvert kan bukan berarti juga dia nggak butuh orang ya. Introvert kan juga tetap dia kan juga butuh orang. Paling enggak mungkin 1 atau 2 gitu kan, untuk mungkin teman curhat dan lain sebagainya misalnya gitu, yang biasanya dia sering hangout bersama misalnya gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya harus gimana gitu ya, ketika kita merasa kita dalam kondisi yang kesepian gitu. Yang pertama tentu harus punya effort. Kita harus punya effort untuk mau membuka komunikasi. Jangan menunggu misalnya, ya karena kan nggak bisa ketemu misalnya gitu kan, sekarang banyak cara banget untuk bisa komunikasi gitu. Jadi kadang tuh gini, yang membuat orang itu
merasa loneliness itu seolah-olah kita nggak merasa dipahami oleh orang lain, gitu kan? Dia nggak ngerti nih yang aku maksud, dia nggak paham maksud aku apa, misalnya gitu. Padahal sebenarnya dia nggak mau juga untuk membuka dirinya untuk dipahami oleh orang lain, gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi, gitu. Kita merasa orang lain nggak bisa memahami kita, padahal kita juga nggak membuka diri untuk bisa dipahami oleh orang lain, gitu. Gimana caranya orang lain memahami kita, kan gitu. Makanya effortnya juga, ya kita juga harus harus jujur dengan diri kita sendiri, gitu, bahwa sebenarnya kita butuh loh orang lain, gitu. Harus mau untuk membuka diri, harus mau untuk ya effort komunikasi. Kalau misalnya dia nggak chat, ya kita chat duluan, katakanlah gitu ya. Kita ini yuk besok malam kita ngobrol aja nih di Zoom misalnya gitu. Itu kan juga bisa jadi salah satu alternatif supaya ada rutinitas yang berbeda gitu ya. Ya karena sekarang kondisinya kayak gini, ya kan kita harus menyesuaikan untuk itu gitu. Tapi bukan berarti terus kita nggak bersosialisasi sama sekali, kan enggak gitu. Kita tetap bersosialisasi, cuman caranya berbeda, medianya berbeda gitu. Connected-nya harusnya sama. Gitu. Karena walaupun lewat media kan kita kalau sama temen itu kan kita udah paham ya. Jadi ngomongin satu kata atau dua kata aja, kalau kita temennya tuh kadang udah bisa ketawa gitu. Nah, itu connected tuh yang dibutuhin tuh, yang kayak gitu tuh. Ya Mbak, bahkan tuh ada contoh kayak misalnya toko papan atas gitu kan Mbak. Misalnya dia nih sangat dicintai fansnya gitu ya. Tapi dia tetap merasa kayak kesepian sendiri, bahkan sampai mungkin larinya ke alkohol atau misalnya ke obat-obatan gitu. Nah itu kalau udah sampai parah kayak gitu, mungkin kita sebagai orang luar atau punya teman yang seperti itu, langkah apa yang bisa kita lakukan atau bisa kita bantu mereka gitu Mbak? Oke, sebenarnya kan gini ya, kalau kita ngomongin kesepian tuh semua orang tuh bisa mengalami gitu. Tapi ada hal-hal yang kayaknya ini butuh bantuan deh gitu. Entah itu bantuan profesional, katakanlah gitu ya, entah ke psikolog, entah ke psikiater, atau mungkin didampingi oleh caregiver-nya gitu, orang-orang terdekat dia gitu misalnya. Nah, sebenarnya kan ada kriterianya. Kesepian yang mungkin dalam tanda kutip wajar, dan mungkin dalam tanda kutip wah ini kayaknya udah harus segera butuh bantuan, ditolong gitu ya. Salah satu caranya tadi yang salah satu kriterianya adalah ketika misalnya itu sudah mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Jadi misalnya dia udah mulai mengurung diri di kamar karena merasa orang tuh nggak bisa memahami dia, orang tuh menolak dia, orang tuh ini itu, pokoknya negatif aja bawaannya gitu ya. Nah, dia mengurung diri, akhirnya jadi pekerjaannya berantakan dan lain sebagainya misalnya gitu. Terus itu yang pertama, terkait dengan aktivitas yang terganggu. Kemudian yang kedua, perilaku yang dia munculkan itu atau peristiwa yang saat itu atau situasi yang pada saat itu tuh membuat dia stres gitu. Jadi aku kok kayaknya nggak nyaman deh dengan situasi yang kayak gini gitu. Itu yang kedua. Jadi itu membuat dia stres atau enggak. Kemudian yang ketiga, menyimpang nggak dari norma sosial, mungkin norma agama, mungkin gitu. Menyimpang nggak. Terus yang terakhir adalah ketika itu berbahaya. Berbahaya itu ya untuk dirinya sendiri, juga untuk mungkin orang lain juga gitu. Nah, ketika misalnya ada tanda-tanda itu, sebagai orang awam yang pertama kali dilakukan pasti kalau misalnya kita bukan psikolog gitu ya, ya cari bantuan gitu. Karena kan emang bukan ranahnya gitu ya. Paling enggak banget itu diajak ngobrol, paling enggak diajak ya bertukar pikiran gitu ya. Kadang kan kalau orang-orang yang kayak gitu tuh dia meyakini apa yang ada di pikiran dia tuh bener. Dia yakini bahwa orang di lingkungan dia tuh nggak menghargai dia, orang di lingkungan dia itu misalnya nggak menolak dia misalnya gitu. Dia merasa yang bener yang kayak gitu itu gitu. Lingkungannya tuh memang kayak gitu ke dia gitu. Kalau ngobrol kan ada sudut pandang lain. Nah, bisa tuh sedikit masuk lewat obrolan. Itu bisa juga. Atau ya
memang harus cari bantuan profesional gitu. Gitu mungkin Olga. Oke, Mbak, itu kan tadi udah dikit ya mengenai apa tadi ya lumayan gimana caranya kita untuk membantu kalau kita misalnya bukan profesional gitu. Nah, itu gimana cara kita tahu kalau seseorang itu lagi merasakan kesepian gitu, Mbak? Mungkin kan ada orang yang mungkin explore di story WA gitu kan, atau misalnya bikin status di IG-nya gitu. Nah, itu kan kelihatan tuh Mbak kalau misalnya seseorang lagi kesepian gitu. Nah, tapi gimana cara kita tahu kalau misalnya ada orang yang dia nggak mudah untuk mengungkapkan perasaannya dan susah nih untuk bilang kalau misalnya dia tuh lagi merasa kesepian. Oke, biasanya tanda-tandanya adalah ketika salah satunya ya, dia mulai menarik diri tuh dari lingkungan. Gitu. Jadi dia kalau ada perubahan yang signifikan dalam dalam apa ya, kesehariannya misalnya gitu. Yang tadinya mungkin dia kadang kan kita kalau terutama kalau temennya ya, kalau temennya tuh kan tingkat aware-nya lebih tinggi gitu ya biasanya. Dia biasanya kok hari-hari tuh apa misalnya update status tentang apa misalnya, kok ini dia tumben nggak update nih beberapa hari gitu misalnya. Jadi ada perubahan yang terjadi dalam kesehariannya. Atau yang kedua tadi dia udah mulai males tuh ketemu sama orang, sering mengurung diri misalnya kayak gitu-gitu. Nggak punya apa ya, nggak punya semangat untuk apa namanya interaksi dengan orang lain gitu, malas membuka diri dengan orang baru misalnya, hal-hal seperti itu. Karena kan ini kaitannya dengan kebutuhan sosial ya, jadi pasti ciri-cirinya pun akan juga berkaitan dengan keseharian dia yang terkoneksi dengan lingkungan seperti apa. Kalau misalnya biasanya orangnya ceria, misalnya biasanya orangnya tuh banyak banget omongnya gitu ya, biasanya tuh cerewet banget, terus tiba-tiba ini jadi kayak pendiam atau mungkin jadi kayak ya ada yang berbeda lah gitu ya dari diri dia gitu, murung terus misalnya, itu kan kita bisa tanya sebagai orang luar. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah orang itu sendiri menyadari gitu. Jadi yang bersangkutan itu juga harus aware terhadap yang terjadi, yang berubah dalam dirinya. Gitu. Ada apa nih sebenarnya diri aku gitu kan. Makanya butuh awareness ya, sebagai manusia itu self awareness tuh penting banget. Ada yang salah deh kayaknya dalam diri aku, ada yang butuh diperbaiki deh kayaknya dalam diri aku. Kayaknya ada yang nggak nyaman deh dalam diri aku, apa ya gitu kan, mempertanyakan ke diri sendiri kan. Kenapa ya aku sampai bisa merasa hal-hal yang seperti ini? Kenapa ya aku kok merasa kayak nggak dihargai? Kenapa ya aku kok kayak merasa ditolak gitu? Kadang tuh orang bilang bahwa enggak kok, aku nggak butuh orang lain gitu. Pertanyaannya yakin nggak butuh gitu ya? Jangan-jangan bukan nggak butuh, tapi kamu takut untuk ditolak gitu. Jangan-jangan gitu kan, bisa aja dia nggak mau berinteraksi atau dia nggak mau tuh membuka diri untuk terkoneksi dengan orang lain karena dia punya pengalaman yang nggak enak di masa lalu. Misalnya, itu kan bisa juga. Dia punya pengalaman dibully mungkin, dia punya pengalaman ya pokoknya nggak menyenangkan di masa lalu terkait dengan hubungan dia dengan lingkungan sosialnya gitu. Sehingga sekarang dia menciptakan dirinya seolah-olah nggak butuh lingkungan gitu. Denial ya Mbak ya? Nah hati-hati, denial betul. Oke, nah terus sebenarnya nih Mbak, rasa kesepian tuh wajar atau enggak sih Mbak? Ya, tadi sempat saya mention di depan ya, sebenarnya tuh sangat wajar dialami gitu ya oleh orang-orang. Apalagi gini, jangankan orang-orang pada umumnya ya. Nih saya aja ngomong tentang loneliness aja juga saya pernah merasakan itu gitu ya. Jadi Ya, Mbak. Saya dulu juga pernah. waktu iya kan, Olga juga Iya pernah tuh pasti kan. kan Mbak. Iya, tapi perbedaannya kan apakah itu mengganggu banget, membuat stres gitu kan? Perbedaannya kan itu, atau ya sekedar ya aku ngerasa kesepian tapi
aku tahu aku harus ngapain gitu kan. Nah, dulu itu saya waktu kuliah S1 itu kan kuliahnya masih apa ya, terjangkau lah, dari rumah tuh paling cuma 2 jam gitu. Meskipun waktu itu saya ngekos gitu, tapi kan dari rumah cuma 2 jam, artinya masih bisa sering pulang dan lain sebagainya gitu. Begitu ambil profesi, kuliah S2, kuliahnya kan agak jauh tuh gitu. Nah, adaptasinya kan lain, budayanya berbeda di situ, nggak ada orang yang kenal sama sekali gitu, terus nggak bisa pulang sesering pada saat S1 gitu kan, mungkin 1 bulan sekali baru pulang, atau bahkan 2 bulan sekali baru pulang gitu kan. Nah, perubahan itu yang akhirnya menyebabkan kayak aku ngerasa kok sepi ya, kok aku kayak sendirian ya, kok aku kayak nggak punya temen ya gitu. Tapi dipahami bahwa oh oke, ini memang adaptasi 3 bulan pertama gitu ya. 3 bulan pertama ketika kita beradaptasi, adaptasi seseorang itu kan biasanya berkisar antara 3-4 bulan, biasanya ya kurang lebih itulah 3 bulan 4 bulan gitu. Ya itu memang lagi proses adaptasi ketika kita masuk ke lingkungan baru dan kita apa ya namanya tuh bergerak lah ya, bergerak dari lingkungan yang biasanya tuh membuat kita kayaknya udah safe banget di situ gitu, karena kita udah kenal sama lingkungannya, udah tahu orang-orangnya, deket pula dengan keluarga gitu. Begitu pindah jebret gitu kan, berarti kan harus menyesuaikan lagi gitu. Tapi lama-lama ketika misalnya kita tahu, oh iya ini kan karena memang aku nih orang baru gitu, memang aku lagi apa namanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Yang kemarin aku udah nyaman, sekarang aku adaptasi baru lagi gitu, dari nol lagi gitu. Nah, ketika kita menyadari itu kan terus mikir, oke, berarti supaya nggak stres nih, supaya nggak sendiri gitu ya, ngerasa kayak aduh kok kasihan banget, ngerasanya alone banget gitu ya. Nah, itu berarti apa yang harus kita lakukan? Ya kita coba untuk menjalin, membuka interaksi, komunikasi gitu. Baik dengan orang-orang baru yang ada di situ, ataupun kita paling enggak mungkin kita bisa koneksi dengan orang-orang yang dulu pernah kita kenal, entah dengan telepon atau apapun lah gitu caranya gitu. Jadi kalau ditanya wajar atau enggak, wajar banget gitu. Iya ya Mbak, benar-benar. Jadi kalau teman-teman nih yang lagi mendengarkan ini terus ngerasa bahwa dirinya aku nggak punya siapa-siapa gitu ya, nggak ada orang yang memahami dan lain sebagainya gitu. Nah, kita berdua nih, aku sama Olga tuh ternyata pernah di posisi itu juga gitu. Tapi gimana caranya nih teman-teman bisa keluar dari situ dengan cara-cara yang tadi sudah sempat saya mention di depan gitu ya, dengan ini itu dan lain sebagainya. Oke Mbak, dan terus ini kan apa ya, setiap emosi kan memiliki pesan ya Mbak. Nah, terus pesan apa sih yang ingin disampaikan dari perasaan kesepian ini Mbak? Oke. Pesan apa yang ingin disampaikan? Menarik ya pertanyaannya tuh. Um, pertanyaannya tuh eye catching gitu. Kalau kalau orang bilang tuh gitu ya. Pesannya bahwa gini, aku butuh loh, aku butuh kamu gitu. Tolong dong pahami aku gitu. Bahasa awamnya tuh gitu. Kita pakai bahasa awam aja ya supaya nih teman-teman yang mendengar tuh lebih Ya, lebih Mbak. lebih mengena Lebih gitu, lebih relate paham gitu. gitu ya. Iya, lebih relate gitu. Pahami aku dong, aku butuh loh kamu gitu. Aku butuh ngobrol sama kamu, aku butuh bantuan kamu, aku butuh didengarkan gitu. Sebenarnya tuh itu. Yang ingin disampaikan tuh kan sebenarnya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa dirinya saat ini tuh kesepian, berarti artinya kamu sedang butuh seseorang. Gitu. Apalagi ini ya Mbak, besok Valentine gitu, waduh. Tuh, ini temanya tuh agak-agak gitu ya sama tanggal Agak 14. menohok gitu ya Mbak. Iya ya benar-benar. Berarti tadi intinya tuh kesepian tuh sebenarnya wajar, cuma gimana cara kita merespon itu biar nggak kebablasan ya Mbak, jadi stres gitu kan. Betul, betul, betul.
Nggak jadi Asal, ini loh, nggak iya bener. jadi mengganggu, nggak jadi disorder lah Hmm. istilahnya gitu. Oke, Mbak. Nah, terus ini sebenarnya ada nggak sih, Mbak, batasan dari kesepian ini nih, yang wajar sama nggak wajar itu batasnya di mana nih, Mbak? Nah, yang tadi, yang aku udah sempat bilang di depan tadi, itu Hmm. mengganggu atau enggak nih Oh. aktivitas-aktivitas. Nah, itu tadi ya ada 4. Itu kan sebenarnya kalau kita kalau kita sebut tuh 4D gitu. Hmm. Dysfunction artinya Hmm. mengganggu atau enggak tuh aktivitas sehari-harinya. Kemudian yang kedua distress gitu ya, membuat dia stres atau enggak, atau jangan-jangan ya dia nyaman-nyaman aja tuh sendiri gitu terus gitu ya. Atau yang ketiga deviance gitu ya, dia apa namanya menyimpang dari norma atau enggak, Hmm. atau yang terakhir dangerous gitu, berbahaya atau enggak. Nah, batasannya tuh sebenarnya di situ. Ketika misalnya aku nggak nyaman sampai membuat stres sampai kayak apa misalnya bahkan muncul gejala-gejala fisik gitu ya. Kadang kan ada yang sampai ke gejala fisik gitu. Karena kalau dari yang saya baca itu Hmm. bentar-bentar nyontek dulu sebentar. Iya, Mbak. Oh, Mbak. Kalau yang baca, ya karena dari penelitian, jadi nggak boleh salah ya. Ada korelasi dengan stres. Kesepian itu tinggi sekali korelasinya dengan stres, memang gitu. Nah, padahal kita tahu ya kalau apalagi lagi pandemi kayak gini, orang stres kan imunnya gampang banget drop gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, biasanya gampang sakit akhirnya gitu. Entah itu apa, misalnya gampang pusing atau misalnya kalau orang orang bilang tuh masuk angin lah, apalah gitu ya. Nah, itu yang hal-hal semacam itu gitu. Jadi itu tadi batasannya adalah 4D itu tadi. Oke. Begitu, enggak. Oke, Mbak. Nah, bentar. Nah, ini berarti kalau misalnya nih, Mbak, ada anger management gitu kan, webinar atau kelas anger management. Nah, ini ada nggak sih, Mbak, gimana mungkin loneliness management? Gimana caranya kita bisa Itu memanage sebenarnya rasa kesepian ini, Mbak? baik, baik, baik. Bagaimana cara memanage rasa kesepian ya? Sebenarnya hal simpel itu dulu saya pernah diajari sama dosen saya gitu ya. Hmm. Um, Ketika kita merasa bahwa apapun yang terjadi, entah itu stres atau misalnya kita merasa kesepian atau merasa apa frustrasi atau dan lain sebagainya gitu ya, frustasi dan lain-lain gitu. Sebenarnya hal simpel yang bisa kita lakukan adalah olahraga rutin setiap pagi. 10 sampai 15 menit aja setiap pagi. Ini gampang banget ya diucapkan, tapi nggak banyak orang yang Aduh, bisa susah, Mbak. melakukan. Saya ngaku nih kalau Iya, ada soal kayak gini. aku ya langsung ya angkat tangan gitu ya sebagai orang Iya. pertama yang mewakili Hmm. Ya, gitu. Mbak, bener. Susah Jadi banget. olahraga rutin, iya padahal itu penting banget karena nanti hubungannya dengan apa ya, ya entah syaraf, entah dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita itu kan sebenarnya kan proses di mana kita mengeluarkan racun toksik lewat keringat dan lain sebagainya kan kayak gitu kan biasanya kalau dari sisi medis kan kayak gitu. Sebetulnya olahraga itu adalah hal penting yang bisa kita lakukan, perilaku yang baik, yang bermanfaat 10 sampai 15 menit aja lah gitu setiap pagi itu sangat membantu kita sebenarnya untuk mengelola semua hal yang kita pikirkan dalam sehari itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah awareness itu tadi yang sudah saya singgung di depan itu juga penting banget gitu. Dan awareness itu ini ya apa ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu biasanya kok kenapa ya gitu kan why kan biasanya kan ada Iya. pertanyaan why-nya gitu kenapa Mm-mm. ya aku kok ngerasa aku kasihan banget kenapa ya kok aku ngerasa aku kayak nggak punya temen gitu kenapa ya kok aku ngerasa banyak orang di sini tapi aku ngerasa hampa aku ngerasa kosong gitu kalau kita udah tahu kenapa kita udah mempertanyakan kalau kita udah aware mempertanyakan diri kenapa kan artinya kita akan mencari jawaban kan gitu Mm-mm. kan. Nah, jawaban itu kan diperoleh biasanya flashback ke belakang. Jadi kan sejarah-sejarah hidup kita tuh akan terungkap gitu ya di situ gitu.
Jangan-jangan ada, oh karena mungkin A, oh karena mungkin B, oh karena mungkin C gitu. Kalau kita udah tahu penyebabnya apa, kan jadi kita juga tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Tentu sangat variatif gitu ya penyebabnya, misalnya kalau tadi karena tempat yang jauh atau karena ditinggalkan oleh orang tertentu yang kemarin tuh sangat membuat kita ketergantungan misalnya gitu, ya tentu langkah yang diambil ke depannya pun berbeda satu dengan yang lain gitu. Jadi disesuaikan dengan apa penyebabnya gitu. Terus ada effort juga untuk mau membuka diri ketika kita udah merasa kayaknya aku butuh cerita sama orang lain, aku butuh untuk didengarkan cerita-cerita aku. Atau sekedar misalnya gini, ada orang yang kayaknya ngegampangin tentang basa-basi gitu ya. Kadang itu penting loh gitu. Kadang itu perlu untuk kita lakukan ya basa-basi itu. Ya. Karena kita jadi kadang kan basa-basi itu dilakukan ketika kita ketemu orang baru gitu. Kalau orang ya bisa sih orang yang sudah kita kenal gitu ya. Tapi lebih seringnya biasanya dilakukan ketika misalnya hal simpel aja di bis misalnya atau di kereta gitu ya atau di KRL misalnya sampingnya ada orang gitu. Tapi karena sekarang mungkin lagi kondisi pandemi jadi nggak bisa ya untuk ngobrol gitu kan agak dibatasi. Tapi misalnya di luar inilah ya, di luar kondisi saat ini gitu. Kan kita bisa untuk mau kemana, nanya sekedar hal-hal simpel seperti itu kadang juga bisa menghilangkan kesepian gitu. Karena kita kayak ada obrolan dengan orang baru, punya persepsi baru, punya energi yang lain yang diberikan oleh orang itu ke kita, begitupun sebaliknya. Gitu mungkin Olga. Itu mungkin beberapa tips untuk gimana caranya kita bisa mengelola loneliness atau rasa kesepian yang kita alami gitu ya, yang bisa kita lakukan sendiri gitu. Oke Mbak. Nah terus ada nih Mbak pertanyaan dari Kak Sarah Rizky. Nah kalau kesepian di Oke. tengah orang banyak di lingkungan kerja atau misalnya di tengah-tengah kelas gitu, nah tapi justru nggak kesepian saat sendirian. Apa itu justru sedang kesepian kah Mbak? Oke. Oke. Jadi di tengah orang banyak dia merasa kesepian. Gitu ya, dia merasa nggak terkoneksi dengan lingkungan gitu ya. Tapi ketika sendiri dia nggak merasa. Lah kan konsep dari kesepian itu kan ketika kita di tengah orang banyak tapi kita merasa kesepian gitu. Jadi jangan disalahartikan gitu. Kalau kita sendiri dan kita nggak merasa kesepian ya mungkin kamu nyaman dengan kesendirian itu gitu. Tapi kan apakah kamu nggak butuh orang lain gitu? Pertanyaannya kan gitu. Kan bukan berarti kamu nggak butuh orang lain. Yang dimaksud kesepian itu ketika kita butuh tetapi itu nggak memenuhi ekspektasi kita gitu. Kita butuh untuk didengarkan, kita butuh untuk dipahami gitu misalnya ya. Tapi nggak ada orang yang bisa memahami itu, nggak ada orang yang bisa memahami kita, nggak ada orang yang bisa mendengarkan kita gitu. Jadi atau mungkin kita takut kalau kita cerita akan ditolak gitu. Biasanya tuh hal-hal itu yang jadi penyebab kesepian. Jadi kalau misalnya sendiri terus kamu nggak merasa, aku nggak merasa kesepian gitu, ya mungkin memang pada saat itu kamu sedang tidak butuh orang lain gitu. Kan ada momen ya di mana kita juga butuh loh untuk me time sendiri gitu. Kan nggak harus juga terus bareng-bareng terus sama orang lain, butuh orang lain terus kan enggak gitu. Tapi ada juga pada saat kita aku lagi emang pengen sendiri aja nih, pengen ngobrol sama diri sendiri aja nih sementara gitu. Tapi apakah selama hidupmu kamu nggak butuh orang lain? Kan enggak gitu. Itu mungkin jawabannya. Oke deh Mbak. Nah terus nih Mbak, ada kaitannya nggak Mbak antara gender dengan kecenderungan mudah kesepian gitu? Misalnya kan apa ya? Mungkin ada bedanya nggak sih Mbak antara cowok sama cewek gitu? Misalnya nih kalau kita tahu dominasinya wanita itu kan pakai perasaan ya, pakai feeling. Nah tapi kalau pria ini kan thinking ya, nggak melibatkan perasaan gitu. Nah apakah perasaan sendiri itu yang menjadi cenderung mudah dialami oleh wanita? Oke. Dari pemahaman yang saya baca gitu ya, kalau kita ngomongin loneliness itu kan respon emosi, respon emosi atas apa ya ekspektasi yang nggak sesuai dengan realitanya
kaitannya dengan hubungan dengan orang lain gitu kan. Nah, kalau dari bahasanya aja kan kita udah tahu ya, itu kan respon emosi. Yang seringnya pakai emosi siapa kawan-kawan gitu kan. Yang sering pakai emosi itu siapa gitu. Bukan berarti laki-laki nggak punya emosi ya. Sebentar, aku mau disclaimer dulu. Emosi itu nggak hanya marah ya. Jadi emosi itu ya apa yang kita rasakan. Ada 6 dasar emosi manusia itu. Ada marah salah satunya. Kemudian yang kedua ada happy, ada sedih, ada takut, kemudian ada jijik dan terkejut. Itu 6 emosi dasar manusia gitu. Jadi kalau ini dikatakan respon emosi gitu ya, loneliness itu adalah respon emosi. Makanya mungkin ada salah satu di antara di situ, mungkin sedih gitu ya. Mungkin juga apa misalnya marah di situ gitu kan, bisa loneliness itu respon emosinya bisa sampai ke sana gitu. Nah, kalau gender ya kalau dari bahasanya itu adalah respon emosi gitu ya, kemungkinan besar meskipun saya belum baca ya secara penelitian misalnya gitu, tapi kalau dari bahasanya, dari bahasa yang pengertian dari loneliness sendiri, kemungkinan besar gitu ya. Secara ini aja kan kita tahu ya bahwa perempuan itu lebih suka untuk berbicara gitu, lebih suka untuk didengarkan, lebih suka untuk dipahami. Lagu-lagu tuh semua mendoktrin kita kan seperti itu gitu ya. Wanita dan lain sebagainya tuh butuh didengarkan, butuh butuh dimengerti dan lain sebagainya gitu. Ya akhirnya kita menuntut untuk orang lain itu bisa memahami kita, bisa mengerti kita, bisa mendengarkan kita gitu, bisa menerima kehadiran kita gitu. Jadi kita bisa simpulkan bersama-sama teman-teman kalau dari pengertian itu tadi gitu. Meskipun nggak tahu ya kalau misalnya di prosentase atau ada penelitian tertentu gitu, misalnya apakah itu signifikan gitu antara laki-laki dan perempuan atau enggak gitu. Oke Mbak, nah terus kalau misalnya nih ditanya, mungkin nggak sih kesepian ini tuh dicegah gitu, atau ada langkah preventifnya sebelum terjadi perasaan kesepian yang mendalam gitu Mbak? Oke. Jangankan dicegah ya, bahkan kita aja nggak tahu kapan dan di mana kita merasa kesepian gitu. Ya kan, kadang kan kita nggak tahu tiba-tiba, kok aku ngerasa sendiri sih, kok aku ngerasa kayak kosong tiba-tiba, kok aku kayak ngerasa hampa tiba-tiba gitu. Jadi kalau mencegah itu mungkin belum bisa dikatakan ada tipsnya gitu untuk mencegah. Tapi mungkin lebih ke pengelolaan atau mungkin antisipasi gitu. Oh, aku kayaknya ngerasa sendiri nih. Kok aku tiba-tiba ngerasa kosong ya, nggak ada temen dan lain sebagainya. Ketika udah tahu di tahap itu kan, ya apa action selanjutnya gitu, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada tips untuk mencegah atau enggak gitu, kadang tuh kita aja ngerasa bahwa udah punya banyak temen, sering ngobrol sama temen, tiba-tiba ada ngerasa hampanya gitu. Tiba-tiba kan ada ya tipe-tipe orang yang kadang tuh, aku temen punya banyak Mbak, aku juga sering ngobrol sama mereka, tapi kok aku kayak masih merasa kesepian ya gitu. Nah itu tadi yang saya bilang, ada connected-nya, ada nggak kamu? Ada nggak nyambung gitu loh, ada kliknya gitu, radarnya tuh ketemu nggak tuh antara satu orang dengan orang lain gitu. Kadang tuh gini gak, aku pernah ada pengalaman nih, punya temen nih bertahun-tahun gitu ya, kenalnya lebih lama memang gitu, bahkan dari SMA. Tapi karena nggak connected, jadi aku nggak paham tentang dia seutuhnya. Tapi aku juga ada temen yang ketemunya baru 2 tahun. Ngerasa kayak udah tahu dia luar dalam. Gitu. Nah, itu kan yang saya maksud dengan connected tuh di situ gitu. Jadi ada kayak apa ya, ketemu radar yang cocok gitu. Ada energi yang sama kalau kita ngomongin. Kayak klop aja gitu. Kayak apa ya, kalau dalam istilah psikologi kan ada ya namanya energi gitu kan. Kita energinya tuh apa, terus dia bisa menangkap energi dari kita, begitu pun sebaliknya. Makanya ada frekuensi yang
bisa sama gitu. Nah, itu memang ada teorinya. Tapi kalau dibahas di sini ya panjang sekali. Nah, Bisa sampai besok mungkin ya, Mbak. Oke. Nah, ini Mbak, ada yang nanya nih Mbak. Nah, kesepian sama depresi ini sama atau beda nih Mbak? Oke. Atau mungkin bisa saling mempengaruhi mungkin atau seperti apa gitu Mbak Oke. penjelasannya? Jadi begini teman-teman. Em, kalau depresi itu kan udah satu gangguan sendiri ya, satu diagnos sendiri gitu. Nah, loneliness ini nggak bisa. Jadi kita kan punya buku kitab ya, namanya kitab yang tebelnya minta ampun gitu ya, psikologi Iya itu. Mbak. Nah, itu di dalam situ tuh kan kalau depresi itu udah bisa didiagnos gitu. Oh, ini depresi ringan, depresi berat gitu ya. Depresi sedang, tingkat sedang misalnya gitu. Nah, tapi kalau loneliness ini itu bisa jadi salah satu gejala gitu. Jadi kalau dalam bahasa psikologi namanya simptom gitu kan, gejala-gejala. Salah satu gejalanya karena itu tadi mungkin nggak ada statement loneliness gitu, nggak ada ya, tapi mungkin merasa um, menarik diri dari lingkungan misalnya gitu. Terus mungkin dia merasa udah nggak terkoneksi dengan lingkungan gitu. Terus merasa tidak dihargai, merasa ditolak oleh lingkungan. Nah, itu ciri-ciri atau nanti kalau ditarik gitu ya, akhirnya bisa sampai ke depresi gitu. Jadi dampaknya, mungkin kata-kata yang tepat, dampaknya dari loneliness yang terus-menerus dan nggak ada apa ya, nggak segera ditangani gitu ya, bisa sampai ke sana, bisa sampai ke depresi. Karena dia kan hidup di lingkungan tapi merasa nggak ada orang yang memahami dia terus-menerus gitu. Nanti kan paling pertanyaannya ke diri sendiri, lah aku hidup buat apa gitu. Orang juga nggak peduli sama aku kan biasanya gitu kan. Dia merasa bahwa nggak ada hope hidupnya, nggak ada harapan di hidupnya. Dia merasa nggak guna dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda-tanda atau gejala-gejala orang bisa sampai mengalami depresi. Oke Mbak. Nah ini ada lagi nih Mbak yang nanya. Ini yang lebih duluan mana nih Mbak? Karena overthinking lalu kita jadi kesepian atau karena kesepian kita jadi overthinking nih Mbak? Bisa saling mempengaruhi. Bisa saling mempengaruhi. Tidak bisa dipastikan ya, karena antara satu individu dengan individu lain itu, misalnya gini, orang ini merasa sama-sama kesepian, tapi bisa beda gitu. Dia kesepiannya karena overthinkingnya duluan, bisa juga karena kesepian itu yang membuat dia overthinking gitu. Bisa seperti itu karena jadi nggak bisa dipastikan bahwa ini yang duluan yang mana gitu. Itu saling mempengaruhi ya keduanya gitu. Gitu mungkin. Susah ya Mbak. Kayak pertanyaan ayam sama telur mana yang duluan itu juga satu Mbak. Nah, ya, itu mirip tuh. Iya. Benar. Oke, nah terus mungkin nggak sih Mbak orang yang mungkin udah punya significant other atau mungkin punya pacar gitu masih merasa kesepian kok kayaknya mungkin aku nggak ngedapetin emotional secure atau mungkin yang lainnya yang membuat kita jadi masih merasa kesepian gitu Mbak? Mungkin atau enggak? Jawabannya mungkin. Mungkin banget Ya? gitu. Iya, mungkin banget. Kan kita aja nih, kita aja di tengah-tengah, misalnya punya teman banyak, 10 katakanlah gitu ya. Tapi masih aja merasa kesepian gitu. Ya mungkin aja, tinggal persepsi kita sebagai manusia di tengah-tengah 10 orang ini gimana gitu. Kita merasa punya pacar, tapi kita merasa nggak dipahami. Kita merasa nggak didengarkan. Kalau lagi curhat, kita merasa pacar aku cuek banget gitu misalnya. Ya kan bisa terjadi juga gitu, bisa merasa kesepian juga pada akhirnya gitu. Berarti mungkin ya Mbak itu ya. Ya. Emang kesepian bisa terjadi pada siapa saja. Iya, bisa terjadi pada sama siapa aja dan meskipun orang itu punya signifikan other gitu ya, punya orang lain, significant person gitu, punya entah pacar, entah sahabat, entah siapapun gitu. Intinya tuh bagaimana persepsi orang ini terhadap teman-temannya ini, terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu.
Mbak, ini ada yang nanya nih, tapi mungkin masih terkait yang tadi ya, kita udah sempat bahas sedikit. Sebagai orang awam di luar profesi pekerja kesehatan mental, apa yang harus kita lakukan nih untuk mendampingi orang yang kesepian? Oke. Udah sempat dibahas tadi ya, Olga ya. Iya, tadi mungkin Tadi ya. bisa Apa? ini ya, Oke. lihat dari ulang aja Iya, kali ya, Mbak. mungkin bisa dilihat aja tadi lemnya, tapi intinya bahwa pendampingannya mungkin yang paling bisa sederhananya adalah ya diajak ngobrol, diajak diskusi, ditanya dan lain sebagainya. Intinya bahwa sebisa mungkin dia merasa kita memahami apa yang terjadi dengan dia. Jangan gampang ngejudge yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Empatinya ditingkatkan gitu. Gitu mungkin. Kadang, ya bener sih Mbak, kadang cuma sekedar basa-basi apa kabar itu sangat ini ya Mbak, bikin kita tuh jadi, wah ada yang perhatiin gitu, Wah, berarti ada iya, yang siap didengerin juga gitu. iya. Bener, kadang menurut kita itu basa-basi busuk banget gitu ya. Basa-basinya busuk banget. Menurut orang lain yang pada saat itu merasa dia lagi dalam kondisi yang saat ini kita bahas nih, kesepian gitu, mungkin itu sangat berarti loh untuk orang itu gitu. Oke. Nah terus nih Mbak, ada pertanyaan lagi. Mbak, kalau kita terlalu nyaman dengan kesendirian, bahkan sampai tidak sadar kalau kita tuh lagi mengalami kesepian. Nah tapi suatu saat mulai sadar, cuma jadi sulit keluar dari zona nyamannya itu, terus gimana ya Mbak, apa yang bisa dilakukan nih Mbak? Pertanyaannya kamu nyaman atau enggak? Gitu kan? Kamu nyaman atau enggak merasa sendiri seperti itu? Karena kalau kita lihat kan ya di buku manapun ya, kodrat manusia itu kan selalu membutuhkan orang lain gitu. Nah, kalau misalnya yakin gitu ya, tadi kan ada kalimat tapi jadi sulit untuk keluar dari zona nyaman yang itu gitu. Yakin itu zona nyaman, atau kamu nggak mau ambil resiko ketika kamu keluar dari situ terus ditolak sama lingkungan yang lain karena udah merasa secure di situ, karena udah merasa aman di lingkungan yang A, sehingga kamu mendeklar diri kamu bahwa kamu nggak butuh orang lain karena sebenarnya kamu takut ditolak untuk di lingkungan yang lain gitu. Oke, mungkin semoga menjawab ya Kak, tadi yang bertanya. Nah, Semoga oke, terus menjawab ya gitu. mungkin mungkin nggak sih Mbak, kesepian ini tuh muncul akibat sering main sosial media gitu. Misalnya nih, itu jadi bikin kita membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu. Kayaknya kok kita nggak seasik mereka gitu. Nah, kita jadi merasa Oh, kesepian. iya, 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 iya. Ini juga bisa terjadi sih. Kadang ini ya, kita tuh suka membandingkan hidup kita yang nestapa dengan hidup orang lain yang bahagia gitu. Kesan sosial media itu kan kayak gitu ya. Padahal kita lupa kalau semua yang masuk ke sosial media itu pasti sudah dengan editing yang berkali-kali lipat lamanya gitu ya, untuk supaya tampilnya tuh ya pasti yang ditampilkan di sosial media tuh yang asik, yang bahagia, yang ya pokoknya yang enjoy, yang enak-enak lah gitu. Sementara kita lagi posisi sendiri, nggak punya siapa-siapa, merasa nggak dipahami, merasa ditolak oleh lingkungan, nggak punya teman dan lain-lain. Terus kita lagi ngeliat Instagram dan lain-lain, foto teman-temannya banyak, lagi liburan dan lain-lain gitu ya. Ya akan gimana coba kalau kondisinya kayak gitu ya, akan makin-makin kita ngerasa bahwa wah hidup kita nggak bahagia, hidup kita tuh nggak beruntung orang lain gitu. Makanya penting juga untuk memfilter sebenarnya apa yang kita lihat di sosial media gitu ya. Jadi kalau cerdas bersosial media itu salah satu contohnya tuh kayak gitu. Kita kan nggak tahu itu foto juga ya yang ditampilkan di situ, masa orang bertengkar, masa orang lagi misalnya lagi sedih, lagi galau, lagi nggak punya siapa-siapa terus ditampilkan foto di situ gitu kan. Kalaupun ada yang kayak gitu, pasti captionnya juga estetik gitu kan biasanya gitu. Iya Mbak, bener banget Mbak. Karena nggak mungkin ya Mbak, di sosial media itu kita menjual kesedihan atau mungkin apa ya, hal yang buruk-buruk gitu kan nggak mungkin, karena semua orang pasti ingin yang ditampilkan adalah sisi terbaiknya gitu ya Mbak. Betul, betul. Bagus Dan tuh katanya menjual kesedihan. menjual kesedihan. Dan ini Mbak, emang apa ya,
emang bener kata pepatah tuh, kalau rumput tetangga tuh selalu terlihat lebih hijau gitu ya Mbak. Jadi kita selalu melihat Betul. ini rumput kita sendiri tuh kayak kurang hijau gitu. Mungkin coklat. Iya, iya. Betul, betul. Padahal kita nggak tahu ya rumput tetangga itu rumput beneran atau sintetik loh, atau Nah, plastik gitu kan kita nggak tahu kan? Iya kan? bener-bener. Ibaratnya kan kayak gitu. Tapi kita selalu melihat bahwa kehidupan orang lain tuh lebih baik gitu. Nah, berarti mungkin kuncinya adalah bersyukur juga, bisa ya Mbak? Betul, betul. Dengan Itu apa sih yang kita miliki gitu. dimanapun, ya dimanapun tempatnya, apapun kondisinya, apapun yang sedang kita alami, entah itu merasa loneliness, merasa stres, merasa apapun, sebenarnya kan kalau kita bisa kembali ke situ kan juga itu akan membantu kita ya. Tapi orang kan kadang kalau lagi stres, kalau lagi ngerasa sendiri gitu, apa ya emang ada yang bisa aku syukuri gitu kan, pasti ya susah juga ya untuk langsung membalikan membalikan apa yang dia pikirkan tentang hidup dia ketika lagi kondisi di bawah terus langsung disuruh bersyukur gitu. Tapi paling enggak berusaha. Ada sempat ini namanya gratitude journal. Jadi bisa juga untuk membuat dari hal-hal yang kecil yang terjadi di hidup kita di hari itu, tulis minimal 3 hal yang bisa kamu syukuri gitu. Setiap hari boleh, 1 minggu 3 kali boleh gitu. Alangkah lebih baik sebenarnya 3 hari. Jadi kalau pas mau tidur gitu ya, coba deh tulis hari ini tuh apa yang bisa aku syukuri gitu. Kalau misalnya ada peristiwa yang kayaknya mengecewakan, gagal dan seterusnya gitu, masa nggak ada sih satu hal aja yang kecil atau bahkan mungkin yang besar tapi nggak kamu sadari yang bisa kamu syukuri di hari itu. Kayak kita nafas aja kan, sekarang kalau lagi corona kayak gini, itu kan jadi sesuatu hal yang wah kayaknya berharga sekali gitu ya. Kemarin-kemarin kita kayak nafas tuh kayak ya apa namanya lewat aja gitu ya, kayak ya udah gitu. Tapi sekarang banyak orang yang butuh tabung oksigen sampai yang kayak gitu-gitu kan kita jadi kayak terima kasih Tuhan hari ini saya masih Iya. bisa bernafas gitu. Kadang juga jangan lupa untuk bilang terima kasih ke organ yang ada di tubuh kita tuh. Tangan, kaki, terima kasih ya tangan, hari ini kamu bantuin aku untuk nulis laporan 3 lembar, katakanlah gitu ya. Nanti akan energi yang kita ciptakan juga akan lebih positif ketika kita bisa bersyukur dengan hal-hal yang mungkin itu hal-hal yang kecil tapi nggak jarang gitu orang untuk melakukan itu gitu. Nah, ini ada yang nanya nih Mbak. Tujuannya apa Kak nulis gratitude journal? Oke, tujuan dari gratitude journal ya supaya kita bisa melihat bahwa hidup kita tuh nggak paling terburuk gitu ya, nggak paling nestapa gitu. Kalau tadi kan kaitannya dengan membandingkan dengan kehidupan orang lain ya gitu. Kalau misalnya kita kita bisa menuliskan hal-hal yang bisa kita syukuri di hari itu gitu, biasanya ini akan memacu kita bahwa oh hidup kita tuh nggak buruk-buruk amat kok, oh hidup kita tuh nggak nestapa-nestapa amat kok, oh sebenarnya kita juga nggak kesepian-kesepian amat kok. Hari ini aku beruntung tadi bisa ngobrol walaupun cuma 2 menit sama teman aku meskipun lewat chat gitu. Itu kan hal-hal sederhana, hal-hal kecil gitu kan. Nah tapi kadang luput gitu untuk kita expose di kepala kita. Iya, benar banget Mbak. Berarti apa ya, ini nggak terasa nih Mbak, udah mau 1 jam, kayak cepet banget gitu ya Mbak. Iya, oh, Kayaknya iya ya keasikan udah satu ngobrol jam. sampai lupa gitu ya Mbak. Nah, Iya, iya, iya. oke, mungkin aku ini kali, kalau misalnya nggak ada yang nanya, mungkin aku bisa recap sedikit kali ya Mbak. Tadi disebutin kalau kesepian itu adalah ketika ekspektasi kita akan dukungan dari luar itu nggak ketemu, jadi nggak pas gitu ya Mbak. Nah itu bikin kita tuh merasa kesepian gitu. Dan apalagi ya, banyak lagi penyebabnya tuh mungkin dari kita merasa minoritas, terus apalagi ya, hmm, banyak tadi kita udah bahas banyak banget, tadi kita udah ngebahas Sampai penyebab, bingung ya, iya menyimpulkan sampai bingung banyak bingung. banget gitu. Penyebab, dampak, terus apalagi tadi ciri-cirinya juga udah kita bahas, terus gejala fisik yang mungkin muncul, terus juga gimana cara mengelola rasa kesepian itu, terus juga apa tadi, uh, ya itu tadi sepertinya sudah banyak banget yang kita bahas. Nah, mungkin dari Kak
Ulil mau menyampaikan closing statement-nya terkait loneliness. Oh, ini ada pertanyaan terakhir nih, Mbak. Apakah kepribadian introvert erat kaitannya dengan kesepian? Nah, tadi juga udah kita jawab tuh, Olga, Ini di juga depan. ada dibahas. Nah, Waktu, nanti mungkin ya iya, kakaknya bertanya bisa langsung nonton dari awal. Itu sudah komplit sekali ya, Mbak. Tadi kita bahas di depan tadi ya, Mbak. betul. Oke. Nah, mungkin closing statement-nya dari Kak Ulil mengenai Oke, loneliness. ya. Mungkin gini teman-teman, kalau misalnya saat ini nih teman-teman yang sedang mendengarkan, entah kapanpun waktunya gitu ya, mungkin saat ini yang langsung yang sedang mendengarkan kita gitu, atau mungkin nanti kalau ini di save terus mendengarkan gitu ya, kesepian itu sangat wajar dialami oleh kita. Tapi ketika ada ciri yang 4D tadi, gitu ya, udah sampai mungkin membahayakan, membuat stres, kemudian apa tadi mengganggu aktivitas dan lain-lain tadi. Nah, segeralah untuk mencari bantuan entah ke profesional atau paling enggak cerita gitu ya dengan teman dekatnya gitu. Dan gini, jangan bohong sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri apa yang sebetulnya kita butuhkan. Ini kaitannya dengan hubungan dengan makhluk sebagai makhluk sosial gitu ya. Jangan bohong untuk bahwa sebenarnya kita butuh orang lain. Entah itu jumlahnya mungkin relatif ya. Ada yang butuh cuma satu orang, ada yang butuh rame orangnya gitu. Nah, itu Jen. Dan penting koneksi dari hati ya secara emosi itu juga penting supaya kita nggak ngerasa bahwa hidup kita tuh sendirian gitu. Jadi ada secara psikologis perasaan, emosional yang kita terkoneksi dengan orang lain gitu. Jadi kalau punya hubungan sebisa mungkin dikelola dengan baik, dibina dengan baik, buka komunikasi dan lain sebagainya. Supaya nggak cuman secara fisik aja hubungannya, tapi juga ada hubungan batinnya gitu. Karena yang menyebabkan orang merasa kesepian meskipun dia punya teman banyak karena secara fisik aja deketnya, tapi nggak ada klik koneksi, frekuensi dan lain sebagainya tadi. Yang udah kita bahas banyak sekali, panjang lebar tadi. Gitu. Oke, thank you banget Kak Ulil untuk hari ini sudah bersedia menjadi pembicara IG Live tentang loneliness di Ruang Berproses. Semoga sukses selalu untuk Kak Ulil dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Olga, terima kasih juga untuk teman-teman dan Ruang Berproses. Dadah, selamat sore. Dah. Okay.